Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akhlak dan tazkiyatun nafs Bapak Dr. Haji Oking Setia Priyatna MAG, yang semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan saya, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Seni Asria selaku moderator, dan teman kelompok saya Lutfia Az-Zahra dan Siti Kurniawati selaku pemateri. Dan izinkan kami untuk membimbing diskusi pada siang hari ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Siti Kurniawati membacakan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu merupakan fondasi utama sebelum berkata-kata dan berbuat. Dengan ilmu, manusia dapat memiliki peradaban dan kebudayaan. Dan dengan ilmu, manusia dapat memperoleh kehidupan dunia dan menggapai kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu memang sangatlah penting, seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan ilmu, derajat kita akan terangkat baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Dalam menuntut ilmu, tentu saja ada aturan-aturan dan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah bagaimana seharusnya sikap seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, karena segala sesuatu selalu bermula dari diri kita sendiri. Maaf, tolong ke slide berikutnya. Akhlak dalam menuntut ilmu. Yang pertama dan yang paling utama dan yang paling penting ialah niat. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka niatkanlah menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah. Ikhlas bersusah payah di jalan ilmu karena kewajiban ini telah Allah syariatkan. Ikhlas agar kebodohan tidak melekat pada diri kita. Yang kedua, senantiasa takut kepada Allah. Tidaklah takut kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Dan tidak akan pernah seseorang itu disebut berilmu kecuali jika ia telah mengamalkan ilmunya. Seseorang juga tidak serta-merta mengamalkan ilmunya kecuali ia adalah hamba yang takut kepada Allah. Yang ketiga ialah menjauhkan diri dari sifat angkuh dan sombong. Kesombongan dan keangkuhan adalah perbuatan yang dosa. Maka sudah seharusnya kita sebagai mukmin menjauhi perbuatan tersebut. Orang-orang yang angkuh dan sombong ialah orang-orang yang isi otaknya belum banyak terisi. Angkuh di sini juga dapat diartikan malu, tetapi malu dalam konotasi negatif. Biasa kita sebut dengan gengsi. Contohnya, gengsi dalam menuntut ilmu adalah tidak mau mengambil ilmu dari orang yang lebih muda atau yang secara zohir pemahamannya jauh di bawah kita. Nah, selanjutnya ialah selalu qanaah dan zuhud. Maksud zuhud di sini ialah menjauhi hal-hal yang haram dan tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Hendaknya seorang penuntut ilmu bergaya hidup sederhana, tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kelima ialah menghiasi diri dengan kehormatan.
Hal-hal yang membawa kepada kehormatan antara lain akhlak yang baik, penuh ketawaduan, raut wajah yang menyenangkan, selalu menyebarkan salam. Syekh Abu Bakar bin Abdullah dalam Hilyah Thalabul Ilm bahkan menjelaskan di antara bentuk menjaga kehormatan ialah dengan memperhatikan pakaian. Tentunya ini bukan anjuran untuk berpakaian mewah, akan tetapi berpakaian baik dalam koridor syar'i. Yang terakhir ialah berhati-hati dalam memilih ilmu. Pelajari ilmu agama sebagai landasan hidup. Pelajari ilmu tentang akidah, tentang akhlak, tentang fikih, dan pelajari ilmu-ilmu duniawi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Lutfiah, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Metode dalam menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu menghafalnya, lalu menyampaikannya. Banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih paham darinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa metode untuk menuntut ilmu ialah mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menghafal, dan yang keempat menyampaikan. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, awal ilmu adalah husnul istima', yaitu mendengar dengan baik. Mendengar akan lebih sempurna dengan mencatat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Maka hendaklah para penuntut pintar mendengar dan mencatat ilmu terlebih dahulu. Orang yang tak pandai mendengar, ia tidak akan dapat menuntut ilmu. Janganlah langsung ke fase terakhir, yaitu menyampaikan sehingga menjadi lebih pandai membagikan daripada mendengar. Pandailah mendengar, lalu pahami, lalu hafalkan dan kuasai, lalu terakhir menyampaikan dengan penuh amanah ilmiah. Bila metode ini diabaikan, akibatnya banyak bermunculan langsung kopas sehingga ilmu tak kokoh. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Adab murid terhadap guru. Yang pertama, tunduk dan patuh terhadap semua perintah dan nasihat guru. Yang kedua, jujur dan setia bersama guru. Yang ketiga, bersikap rendah hati, lembut dan santun kepada guru. Yang keempat, hendaknya memaafkan guru ketika beliau melakukan suatu kesalahan. Yang kelima, tidak menjelek-jelekan dan tidak menfitnah guru. Yang keenam, tidak mengkhianati dan tidak menyakiti hati guru. Yang ketujuh, berusaha melayani guru dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, selalu berusaha menyenangkan hati guru. Yang kesembilan, tidak berjalan di depan guru ketika berjalan bersamanya. Yang ke-10, tidak terbahak-bahak di depan guru. Yang ke-11, tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan guru. Yang ke-12 yaitu selalu duduk dalam sikap sopan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mia. Maaf, tolong ke slide berikutnya. Adab murid terhadap sesama murid, diantaranya hendaknya memberikan nasihat kepada sesama murid dengan kerendahan hati, selalu berbaik sangka, tidak menyakiti hati sesama murid, hendaknya menerima permintaan maaf sesama murid apabila mereka memintanya, selalu membantu, bersikap rendah hati dan santun kepada sesama murid, tidak meminta menjadi pemimpin mereka, hanya menjadi sesama saudara dengan mereka, lapang dada dalam perbedaan pendapat. Slide berikutnya. Selanjutnya, adab murid terhadap pelajaran, diantaranya menghormati dan memuliakan buku pelajaran, menjaga kebersihan dan kerapihan buku pelajaran, meletakkan buku di tempat yang baik dan terhormat, tekun dan kontinu dalam memahami pelajaran, membiasakan diri menghafal dan menjaga hafalannya, selalu menulis atau mencatat pelajaran yang diperoleh, meneliti sumber dan isi pelajaran, bersikap adil terhadap isi pelajaran yang ada di dalam buku atau kitab.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zaini. Beberapa hal yang dapat memperoleh kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu taat beribadah, rajin bangun malam untuk sholat tahajud dan tafakur. Yang kedua yaitu tidak berbuat maksiat. Yang ketiga menghormati guru. Yang keempat menghormati sahabat. Yang kelima menghormati kitab. Yang keenam yaitu sering bergaul atau berdiskusi dengan ulama. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mangga yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli ingin bertanya, apa saja contoh akhlak yang baik dalam menuntut ilmu? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan apa saja contoh-contoh sikap akhlak yang baik di saat menuntut ilmu. Yang pertama yaitu tidak sombong, senantiasa jujur di segala kondisi dan tidak tergesa-gesa, menghargai orang lain dan tidak meremehkannya, dan ikhlas. Fondasi di dalam melangkah untuk sampai kepada ilmu yaitu ikhlas. Dan yang terakhir yaitu niat karena Allah.
Bagaimana dengan jawabannya, saudari Zulkifli? Jelas atau tidak? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi saya ingin izin bertanya, mengapa adab lebih didahulukan daripada ilmu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zulkifli. Adab lebih utama daripada ilmu. Bahkan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Begitu pentingnya akhlak dan adab hingga Allah Ta'ala menempatkannya sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab atau etika. Ilmu menjadi berbahaya bagi pemiliknya jika tidak dihiasi oleh akhlak. Ketika seseorang memiliki ilmu tanpa akhlak, maka dia akan lupa siapa dirinya yang sesungguhnya, lupa akan akhlak Rasulullah, bahkan lupa bahwa dia adalah makhluk yang sangat lemah dan bodoh. Kalaulah merasa punya ilmu, tentulah Allah tidak memberinya kecuali hanya secuil. Itulah kenapa Abdullah ibnu Mubarak yang sangat dalam ilmunya mengatakan, aku belajar adab 30 tahun dan aku mencari ilmu 20 tahun. Bagaimana jawabannya, saudara Zulkifli? Terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Terima kasih. Enggak, siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, ini satu lagi. Saya perwakilan dari Nur Wahdi, izin bertanya, bagaimana dengan seseorang yang sangat berprestasi, tetapi ada sifat bangga terhadap dirinya sendiri? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Zulkifli. Bagaimana dengan seseorang yang sangat berprestasi tetapi ada sifat bangga terhadap dirinya sendiri? Kalau pendapat saya, bangga terhadap diri sendiri itu hal yang boleh-boleh saja sebagai apresiasi terhadap diri sendiri karena telah mendapatkan sesuatu yang ia harapkan. Namun, bangga terhadap diri sendiri itu jangan berlebihan. Artinya, jangan sampai sifat bangga terhadap diri sendiri itu malah menjerumuskan kepada sifat sombong dan merendahkan orang lain. Seperti itu. Bagaimana saudara Zulkifli? Baik, terima kasih. Enggak, apakah ada yang ingin menambahkan? Bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, baiklah. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangan dan kesilapannya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai di mana? Tadi sudah presentasi. Sudah, Pak. Terus pertanyaan ada berapa? Tolong sampaikan lagi. Pertanyaan yang muncul, tolong. Pertanyaannya, Ah, pertanyaannya ada 3, Pak. ya. Yang pertama, sebutkan contoh akhlak yang baik dalam menuntut ilmu. Yang kedua, mengapa adab lebih didahulukan daripada ilmu. Yang ketiga, bagaimana dengan seseorang yang sangat berprestasi tetapi ada sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Sebutkan contoh yang pertama tadi. Mohon maaf, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Contoh yang jelas. Halo, masih belum jelas? Sudah, Pak. Sudah. Sudah jelas. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Coba sekali lagi. Sebutkan contoh apa tadi? Sebutkan contoh akhlak yang baik dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, bagaimana dengan seseorang yang sangat berprestasi tetapi ada sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Sudah dijawab ini. Alhamdulillah Makalah? sudah dijawab semua, Pak. Belum. Silakan Sudah. jawab dulu. Hah? Sudah Oh, dijawab, Pak. Hanya 3 itu. Tidak ada tambahan pertanyaan yang lain. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Akhlak litolibil ilmi. Ya. Akhlak bagi sang pencari ilmu. Ya. Dan bagaimana implementasi kehidupan. Ya kalau tadi ada pertanyaan, ya, mengapa adab itu katakan harus lebih diutamakan sebelum ilmu qabla ilmu. Rasul hadis yang mungkin dengan aku diutus hanya betul-betul diutamakan. Pertanyaan tadi muncul yang ketiga, ya, mengapa orang yang nampak berprestasi
bisa didengar ini? Halo? Kedengaran suara saya disebut? Kedengaran, Pak. Kedengaran lagi. Kedengaran Pak, Iya. cuma patah-patah. Ya, ini juga saya kok kadang hidup, kadang mati ini. Ya. Ya. Seorang yang nampak berprestasi, seorang yang nampak sukses, tapi kesuksesan itu tidak membuat lingkungannya terbahagiakan. Ya. Karena ya dia tadi punya sifat ujub. Ujub itu kan sifat yang maaf tidak layak dimiliki oleh orang yang beradab. Apalagi sang penuntut ilmu. Ya. Dia harus menunjukkan adab yang bagus. Ya. Saat dia berada di hadapan sang murabbi, sang mu'alim. Ya. Karena ilmu itu sendiri, ya, pencapaiannya tanpa didukung dengan adab, itu maaf, ya ujung-ujungnya juga sebagaimana tadi seperti yang ditanyakan. Ya. Banyak orang sukses dalam thalabul ilmi sampai meraih serangkaian gelar itu kan. Tapi persis seperti yang dikatakan sebuah hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi adabnya untuk memperlakukan petunjuk Allah yang mestinya disyukuri, tapi malah dia semakin menjauh, maka wajar kalau kemudian lam yajad minallahi labu, dan dia tidak lain hanya akan kemudian menjauhkan jarak dia dengan sang Khaliknya itu semakin panjang gitu. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian keberhasilan dari sisi materi, ilmu, ya, kemudian juga hal-hal yang lain kalau tanpa diiringi adab, itu kurang bermanfaat. Jangankan bagi masyarakat luas, bagi dirinya sendiri ya sulit ya bisa dipertahankan lama, ya dirasakan manfaat itu. Ya. Ya kalau orang ujub, ya ujub itu kan merasa bangga ya terhadap diri sendiri. Wah, orang lain tidak bisa seperti saya. Termasuk dalam ibadah, apalagi Al-Ghazali menyebut hati-hati orang yang rajin ibadah jangan sampai terkontaminasi dengan sifat ujub. Lihat yang lain tidur, dia sudah bangun ya di sepertiga malam terakhir. Ya. Yang lain teman-temannya tidur. Ya. Dia bisa bangun. Hati-hati itu godaan setan. Ya. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling bangga, merasa diri paling dicintai Allah. Nah itu juga sifat-sifat ujub. Ya. Itulah sebabnya mengapa ajaran Islam menyuruh kita untuk senantiasa banyak beristighfar, ya, banyak bertasbih. Ya. Sampai Nabi sendiri tampil telah memberikan contoh bahwa dalam sehari semalam
Nabi tidak kurang beristighfar ya dari 70 kali. Ya. Padahal Nabi hamba Allah yang paling mulia, yang telah Allah jamin dia yang akan memasuki surga pertama kali. Telapak kaki dialah yang akan ya menapaki lantai surga pertama kali, walaupun kehadirannya di dunia ini terakhir dari nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Ya. Tapi justru ya dia diprioritaskan untuk meletakkan telapak kakinya di lantai surga pertama kali. Ini luar biasa. Ya. Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu sebagai Sayyidul Anbiya, ya, sebagai sayyidnya, ya, imamnya para nabi, nabi dan rasul, tentu saja, ya, itu terkait dengan adab beliau, ya, akhlak beliau yang betul-betul mampu tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh dan terus istiqomah, konsisten menjadi contoh yang baik. Nah, seperti tadi dijelaskan, man izada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Ya. Ini banyak kan kita saksikan mereka yang lulusan katakanlah perguruan tinggi, bahkan lulusan pesantren, itu secara ilmu luar biasa. Ya, mereka banyak menguasai berbagai disiplin ilmu. Sampai ya sederetan gelar dimilikinya. Tapi tidak sedikit yang masih menampakkan kecongkakan. Tidak sedikit yang maaf tidak mengakui bahwa ilmu itu berasal dari mana. Sebetulnya kalau kecongkakan, kesombongan menjadi pakaian orang-orang alim, ya, maaf, itu sulit. Ilmu itu akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupannya. Karena dia tidak beradab, tidak mengamalkan ya ilmu yang sempat Allah berikan kepadanya. Ya ada kan orang yang mengatakan bahwa waduh, kok berani-beraninya mengatakan seorang maaf yang dikenal oleh kalangan masyarakat luas, dia sebagai kiai, bahkan profesor, bahkan doktor, kok berani-beraninya menyatakan mana dalil dalam Al-Quran, ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Astagfirullahaladzim. Ini kok tidak ada rasa takut. Dia memunculkan statementnya itu. Ya tentu saja secara ilmu, ya kita juga tidak meragukan. Ya, dia jebolan pesantren, ya, dia jebolan perguruan tinggi, tapi mengapa masih seperti itu? Ini sesungguhnya karena kehidupannya dilanda krisis adab. Barangkali mungkin ketika dia menuntut ilmu, maka penting ya saat Anda menuntut ilmu itu harus betul-betul bukan semata-mata ya terkait dengan
penerimaan ilmu yang diberikan oleh sang guru, sang murabi, sang mu'alim, akan tetapi juga Anda harus memperhatikan adab. Ya. Bagaimana Anda duduk, bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda bertanya, itu ada. Dan hati Anda pun harus betul-betul diupayakan sedemikian rupa, ya, agar yaitu terarah, ya, terarah pada tergapainya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi betul-betul diatur hati, lisan, kemudian juga pemikiran, ya, anggota tubuh yang lainnya. Ya. Dan tentu saja seorang thalibul ilmi harus betul-betul dia, ya, hatinya mengharapkan hadirnya ilmu dan mohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Itu kan ada secara ya. Dan tertransfernya ilmu ke benaknya itu dia tidak mengakui bahwa itu semata-mata karena usahanya, semata-mata karena kecerdasan, tidak. Justru yang dominan, ya, dia yakini bahwa itu adalah merupakan, ya, izin Allah, merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada izin Allah, tanpa ada, ya, tentu saja itu tidak akan terjadi. Ini ada hati seorang thalabil ilmi, ya, sekaligus juga secara dia memiliki ada. Artinya bahwa IQ dia paling hebat, ya, yang kemudian dia seakan-akan bolehkan yang lain karena tidak setinggi dia itu yang dimilikinya. Ini kalau sudah seperti itu, maka khawatir nanti yang didapat ilmu tapi keberkahannya tidak. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul, dia pernah menyampaikan sebuah syair, ya, begini kata beliau, ini dalam buku At-Turuq fi Talabil Ilmi. Kata beliau, idza afadaka insanun idza afadaka insanun bifaidatin minal ulum fa'admin, ya, fa'admin syukrahu abadan wa qul fulanun jazahullahu salihatan afadaniha wa aqil kibra wal hasana. Kata beliau, idza afadaka insanun, ini kan saya sampaikan dulu, ya, belum di kelas ini. Jika afadaka insanun, ada seseorang memberikan sepatah ilmu, beberapa kata atau satu kalimat yang betul-betul Anda merasa atau menilai, ya, bahwa kalimat itu betul-betul luar biasa, ya,
pengaruh di suasana batin Anda. Ya. Amat sangat besar manfaat kalimat itu bagi kehidupan Anda. Walaupun satu kalimat. Dan disampaikan oleh orang yang kita tidak tahu. Dia seorang ustadz atau bukan, dia seorang guru atau bukan. Dan itu juga disampaikan dengan seseorang. Dan itu kita dengarkan saat kita singgah di sebuah musola. Ya. Singgah dan jauh kita mampir untuk sholat zuhur. Kemudian terdengar ya, ada seseorang yang sedang menasihati temannya atau anaknya, satu kalimat betul-betul luar biasa, membuat Anda misalnya betul-betul terenyuh, terpukau, tergerak, dan tertangkap oleh relung hati Anda yang paling dalam. Sehingga Anda jadikan itu semuanya sebagai pegangan dalam kehidupan. Maka apa kata Syekh Sadhi? Fa'admin syukrahu abadan. Maka kamu harus abadikan sikap syukur kamu, sikap terima kasih kepadanya. Ya. Jadi suruh mengabadikan sikap syukur. Bagaimana caranya? Ya. Fakul fulanun zajahullahu salihatan abadalih. Doakan dia. Ya. Semoga Allah memberikan balasan dari apa yang telah dia sampaikan sehingga kita mendapat manfaat dari kalimat yang disampaikannya itu. Nah itu. Dan disuruhnya sudah hadir. Yang biasa foto itu silakan. Atau nanti tunggu dulu sampai masuk semuanya.
Halo, masih bisa didengar? Bisa Pak. Masih Pak. Iya, saya lanjutkan. Ya, jadi walaupun satu kalimat ya, muncul dari lisan seseorang, boleh jadi itu bukan guru secara formal, bukan ustadz secara formal, tapi kemudian kalimat itu sungguh betul-betul bermanfaat besar bagi kehidupan seseorang atau kehidupan kita. Maka apa? Ya, nasihat Syekh Sad'i tadi yaitu fa'ad min syukrahu abadan. Maka hendaknya kamu abadikan sikap terima kasih kamu kepadanya. Abadikan, dawamkan, tidak hanya sekali. Dengan cara apa? Waqul fulanun jazahullahu salihatan abadaniha. Ya, yaitu dengan mendoakannya, mudah-mudahan dia yaitu Allah memberikan balasan terbaik bagi apa yang telah dia sampaikan sehingga betul-betul aku memiliki pegangan karena itu namanya walaupun bukan murid tapi seakan-akan memang disuruh begitu. Nah, di sini adab kepada seorang guru, apalagi kepada guru formal yang mengajar kita berapa bulan, mengajar kita beberapa tahun. Ya. Sementara kata beliau, walau hanya sekejap kemudian dia melontarkan kalimat dan itu bermanfaat kalimat itu bagi kehidupan kita, maka kita harus tampakkan sikap syukur secara abadi dengan terus mendoakannya. Itu luar biasa. Apalagi kalau kita punya guru secara formal. Ini di antara adab karena sesungguhnya ilmu yang kita harapkan berkahnya. Maka kata Syekh Sad'i tadi, di antara ya, penyebab berkahnya ilmu itu adalah kita harus senantiasa memunculkan sikap ya, terima kasih kita, sikap syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada guru dengan terus mendoakannya. Ya. Sehingga insya Allah ilmu yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu betul-betul berberkah. Ya. Wakul fulanun jazahullah salihatan. Ya. Jangankan kepada guru formal kita, guru resmi kita, ustadz kita, kiai kita, orang saja sedang berbicara memunculkan kalimat yang bagus bermanfaat. Syukuri ya, alis ikhlas tukari ridho dan kita tata bagaimana dulu kita, bagaimana kita kalau memang ada hal yang harus ditanyakan kita kemas kata-kata yang betul-betul ya memungkinkan ya guru kita itu senang ya yaitu melihat dan mendengar apa yang kita lontarkan itu betul-betul baik ya. Jadi itu di antara adabnya ya. Jadi jangan sampai kemudian ilmu banyak tapi tidak berkah. Nah itu mungkin karena saat dia melakukan thalabul ilmi ya apalagi nauzubillah kalau sampai kemudian menyakiti gurunya itu, menyakiti kiainya ya. Bahkan justru ajaran Islam menyuruh ya menurut Sayyidina Ali, man 'allamani harfan sirtu lahu amdan. Siapa saja yang mengajariku satu huruf sekalipun aku harus jadi hamba baginya. Artinya ya, jangan sampai kemudian ya, kita jadi orang yang durhaka kepada orang yang telah memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita. Bahkan agar memunculkan keberkahan dari ilmu yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, ya kita harus doakan.
ya, guru-guru kita itu. Ini kunci keberkahan itu. Ya. Kemudian apa kelanjutannya? Nasihat Syekh tadi ada wa'alqil kibra wal hasada. Ya. Buanglah sifat takabur jauh-jauh. Ya. Takabur walaupun kita merasa sudah lebih maaf banyak ya ilmu yang dititipkan Allah kepada kita. Ya, itu jangan sampai ada perasaan itu sehingga nanti kalau kita pulang kampung ketemu guru SD kita, guru alif ba'ta kita yang dalam kehidupannya masih seperti itu, mau tamat SMP pun tidak. Sementara Anda misalnya sudah S1 bahkan lebih dari itu hati-hati. Karena tingginya ya derajat Anda sekarang sesungguhnya itu karena ada jasa besar orang-orang yang saat kita kecil ya ikut mendidik kita, diantaranya guru-guru kita itu. Maka ya jangan lupa doakan dia, apalagi kalau kita ketemu di jalan, kita sapa, bila perlu kita kalau ada rezeki kita beri ya sebagai wujud terima kasih kita kepada guru kita, karena guru itu tidak ada istilah mantan ya. Kalau anak ya kalau istri atau suami itu ada mantan, tapi guru tidak ada istilah mantan ya. Jadi maka dari itu salah satu kunci keberkahan ilmu itu apa katanya, buanglah sifat takabur ya. Walaupun guru kita dulu pernah menyetap kita, memberi sanksi kita katakanlah suruh berdiri di depan kelas karena satu kehilapan yang kita lakukan. Akhirnya kita ingat saat kita sudah sukses ketemu guru kita, waduh malah muncul apa katanya al-hiqad, rasa dendam. Wah, ini bahaya, hilang keberkahan ilmu itu ya. Jadi wa al-kil ya, kibro, jangan pelihara sifat takabur, sifat tongkat, sifat merasa diri paling hebat, itu jangan ya. Kalau diinginkan ilmu itu betul-betul berberkah bagi kehidupan kita, itu menurut Syekh As-Sadfi ya dalam syairnya tadi. Maka salah satu yaitu adab yang harus senantiasa ya dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, murid ya. Maka itu tadi ya, dia harus senantiasa ya berupaya agar ilmu yang sempat diraihnya dari guru tercintanya itu adalah memunculkan keberkahan bagi hidup. Dan kuncinya dia harus sering mendoakan orang yang besar jasanya dalam mendidik kita. Itulah sebabnya kepada orang tua pun kita Allah mengajarkan Rabbiqfirli wali walidayya, ya. Rabbiqfir warham dan seterusnya ya. Karena memang jasa orang tua tiada tara itu. Tiada tara. Ya. Jadi betul-betul kita bisa memilah ada kata orang tidak pernah mendukung orang lainnya itu terputus kehidupannya ya. Maka jangan paling orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup meninggal dunia, itu salah satu wujud bakti kita kepada Allah ya. Artinya kita kepada orang tua sekaligus berarti itu pengabdian kita kepada Allah.
sinyal mungkin ya. Iya. Masih bisa didengar? Masih Pak, masih. Iya, iya, iya. Masih Pak. Ya, ya adab al-akhlaq li talibil ilmi. Ya. Jadi itulah mengapa ya adab itu lebih harus diutamakan ketimbang ilmu itu. Ya, al-adab qabla ilmu wal ilmu qoblal qaul. Sebelum kita bicara harus betul-betul lengkapi diri kita dengan ilmu. Tapi sebelum berilmu lengkapi diri kita dengan adab. Luar biasa itu. Ya. Ini dari Nabi kita Muhammad SAW itu kunci ya, keberkahan hidup. Ada anak yang sudah hebat, yo sederet gelar diraihnya, tapi maaf adabnya ke orang tua, maaf masih seperti anak-anak ya yang tidak terdidik. Jadi kan tertinggal jauh. Ya. Orang tuanya betul-betul kecewa. Bahkan orang tuanya merasa kurang bahagia dia di dekatnya. Nah ini kan ilsa ya seakan dengan ya manakala anaknya dalam jarak yang dekat malah diinginkannya anaknya ya biar menjauh daripadanya. Ini bagaimana mungkin ilmu itu akan kalau orang tua dalam kehidupannya merasa dikecewakan. Maka ya hati-hati ya, kalian sekalipun mengajar tapi kalian sekaligus nanti tetap sebagai si terbimbing. Kalian punya guru ya, ada yang masih hidup dan banyak yang telah meninggal. Jangan lupa doakan ya. Jadi kalau kita ingin sukses dalam talabil ya. Nah, kemudian adab yang lain itu jangan pernah kita sisakan hikat rasa dengki kepada orang-orang yang beriman, apalagi ya, muda dari kita. Ya. Jangan sampai kemudian Anda melihat ada guru tumbuh rasa yang namanya kebaikan yang ketimbang kekurangan. Maka hasar itu bagaimana? Al-fi qulubina gilalil. Jangan tumbuhkan di hati kami rasa benci kepada orang-orang yang telah itu luar biasa itu. Apalagi kepada yang buruk. Kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman, teman-teman? Santri ya, santri yang menjadi teman Anda. Mahasiswa, teman kuliah, ya mereka itu juga tidak suci dari kehilapan kekurangan sama halnya dengan kita, tapi jangan sampai ya akhirnya yang tumbuh di hati kita adalah rasa kita, rasa dengki, rasa benci. Karena itu semuanya maaf kalau dipelihara akan membuat kurang berkahnya ilmu kita. Maka jangan sampai Anda pelihara sedikit pun rasa benci kepada sesama orang yang
Iya, tolong ada guru, ada ustadz, ada sang ini, tolong agar Anda betul-betul mendapat keberkahan dari ilmu yang Anda timba. Ya. Dan silakan yang biasa screenshot, ya silakan di screenshot, dipoto. Yang biasa jangan banyak orang yang ya kalau bisa dia juga yang men-screenshot seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, sekarang dia juga silakan ya. Silakan, sudah ada, sudah siap? Biar ada bukti bahwa Anda hadir. Wah, pakai ente. Mana teh mau helm pakai ente rugi. Sudah? Belum. Atuh, ente pakai ge. Nang belinya. Hah? Nang beli. Anyar. Silakan, sudah di screenshot. Orang itu. Nanti secara japri dikirim ke saya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Kita masuk waktu besar. Mari kita sama-sama akhiri perkuliahan ini, sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini saja, mohon maaf dari segala kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.